because He is our Savior. Let's sing. Kami puji dengan riang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada hingga sampai pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan Yesus kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh sehingga kami boleh mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan mengikuti pembelajaran. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami boleh mengikuti pembelajaran hingga selesai sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, kita angkat lagu pujian, ya Tuhan tiap cara. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti devotion kami, dan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau tuntun kami, Engkau berikan kepada kami hati untuk bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan kepada kami, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Miss akan bacakan untuk kita semua. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaran-Mu benar, dan Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu, dan mereka diam. Anak-anak, begitu jahat musuh-musuh Yesus. Mereka mau menjebak Yesus
dengan mengajukan pertanyaan. Orang yang bertanya memiliki motivasi yang berbeda. Bisa jadi dia tidak mengerti akan hal itu, makanya dia bertanya supaya mendapat jawaban dan menghapus ketidaktahuannya. Tapi ada orang, dia bertanya justru untuk mengetahui sejauh mana orang tersebut paham akan hal itu. Tapi yang celakanya, ada orang yang bertanya justru memasang jebakan untuk mencelakakannya. Di sini niat jahat yang direncanakan si penanya kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus bisa dijerat dan diserahkan kepada wali negeri. Ini kita bisa lihat di ayat yang ke-20 yang kita baca tadi. Maka mereka dengan siasat yang licik mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Siapa sebenarnya kelompok yang tidak menyukai Yesus itu? Mereka adalah murid-murid Farisi dan ditambah lagi beberapa pengikut Herodes. Tercatat, mereka adalah mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur. Bukan hal baru jika orang jahat menyamar menjadi orang yang benar dan menutupi rencana-rencana jahat mereka dengan tampilan-tampilan palsu yang menarik dan meyakinkan. Dengan sopan, mereka menyapa Yesus dan memanggilnya dengan sebutan guru. Perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan yang baik. Perkataan dan pengajaranmu benar. Itu ada di ayat 21. Iblis dapat menyamar menjadi malaikat terang. Begitulah mereka memuji-muji Yesus supaya dia tidak waspada dan tidak curiga terhadap mereka. Lalu dengan demikian berhasillah siasat licik mereka. Pertanyaan yang mereka ajukan dengan harapan menjerat Yesus. Apakah kami diperbolehkan untuk membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini menjebak. Jika Kristus menjawab bahwa hal ini diperbolehkan, orang-orang tidak akan menerimanya. Karena mereka berharap Dia yang ditetapkan sebagai Mesias harusnya lebih dahulu membebaskan mereka dari orang Romawi sang penjajah dan membela mereka untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Namun, jika Yesus menjawab, hal itu tidak diperbolehkan, seperti yang mereka harapkan, maka mereka mendapat alasan untuk menuduhnya di hadapan wali negeri. Sebenarnya, jawaban inilah yang mereka harapkan. Yesus menghindar dari jebakan yang mereka pasang untuknya. Dia tahu maksud mereka yang licik, ada di ayat 23. Ingat anak-anakku, tidak peduli dengan cara-cara selicik dan tersembunyi bagaimanapun, orang-orang yang menentang Kristus tidak akan dapat bersembunyi dari sepengetahuan Kristus. Dia meminta mereka menunjukkan sekeping mata uang yang berlaku saat itu. Tunjukkanlah kepadaku 1 dinar. Yesus bertanya kepada mereka, uang siapa itu? Gambar siapa yang dicap di atasnya? Dan siapa yang mencetaknya? Uang itu milik kaisar. Kalau begitu, jawab Yesus, kamu wajib memberikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dalam status sebagai warga negara, kita harus tunduk terhadap kuasa negara. Yesus mengajarkan kepada orang banyak saat itu tentang hidup dalam negara. Bukankah jika seseorang mendapatkan haknya dalam negara, ia juga harus memberikan sesuatu kepada negaranya? Nah, usaha para imam dan ahli Taurat pada saat itu dapat digagalkan. Ternyata Tuhan Yesus taat kepada peraturan pemerintah yang ada. Yesus taat karena Dia tahu apa yang sepatutnya dilakukan sebagai warga negara. Mari anak-anak, kita belajar menjadi manusia yang taat peraturan. Ada yang merasa
Peraturan itu membatasi kebebasan. Itu karena kita tidak suka terhadap aturan tersebut. Ingat akan perintah Yesus, taat pada peraturan. Ada peraturan yang berlaku di mana kita harus membayar pajak. Menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Yesus, kamu sebagai warga negara kelak akan menjadi dewasa dan bekerja, harus memberi kepada pemerintah apa yang harus diberi dalam bentuk pajak. Pemerintah harus menjalankan fungsinya untuk kepentingan rakyat banyak. Pemerintah seharusnya menjalankan fungsinya sebagai wakil Allah untuk mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Kalau pemerintah tidak bertanggung jawab, Allah akan bertindak dengan caranya sendiri. Tapi ingat, kita bukan hanya warga dunia, namun juga warga kerajaan Allah. Kita punya tugas taat peraturan dan bertanggung jawab untuk memberi kepada Allah apa yang wajib kita beri. Apa yang hari ini kamu sudah lakukan untuk menunjukkan ketaatanmu pada peraturan sesuai firman Tuhan? Mari anak-anak, kita belajar taat melakukan sesuai perintah Tuhan. Kita menolak kemalasan dan ketidaktaatan terhadap peraturan yang ada. Hormati peraturan yang ada di rumah, di sekolah, di negara, itu semua demi kebaikan kita. Dengan menghormati dan menaati peraturan yang ada, maka kita telah menaati firman Tuhan. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berjanji untuk taat pada peraturan yang ada. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk taat pada peraturan yang ada, baik peraturan di rumah, di sekolah, di negara, terutama pada peraturan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau menolong membimbing kami agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Mari, sebagai anak Tuhan, kita taati perintah Tuhan dan minta Tuhan untuk menuntun setiap langkah kita. Kita angkat lagu pujian, tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah, lewat gunung dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Ayat hafalan kita pada pagi ini dari Ibrani 5 ayat 8, kita hafalkan bersama-sama. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.